Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya yang terhormat, Bapak Dr. Adi Nurrahim, SHI, MII, CDIF. Kemudian yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Anwar Fatani, LC, MA, CDIF, serta teman-teman saya selaku penguji yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Faris dengan NIM 23101164 selaku mahasiswa bidang studi ekonomi syariah program sarjana tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendanaan Syariah, Pemanfaatan E-commerce, dan Efektivitas Manajemen Kas terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kepti Jabodetabek. Yang pertama adalah latar belakang. Bapak dan teman-teman yang saya hormati, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi UMKM adalah kurangnya keterampilan manajemen kan, terutama dalam pengelolaan kas. Banyak UMKM yang masih mencampurkan antara uang pribadi dan uang modal usaha, sehingga sulit menilai kinerja keuangannya secara efektif dan akurat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendanaan formal juga menjadi kendala utama karena masih banyak UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan e-commerce membuka peluang besar bagi seluruh UMKM dan juga dapat menekan biaya, memperluas pasar, serta meningkatkan efisiensi bisnis. Namun, belum semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Dari permasalahan tersebut, saya melihat pentingnya mengkaji sejarah ilmiah bagaimana pendanaan syariah, pemanfaatan e-commerce, dan juga efektivitas manajemen kas dapat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM, khususnya di wilayah Jabodetabek sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Kemudian latar belakang dari pemilihan variabel-variabel saya yang pertama itu adalah pendanaan syariah. Pendanaan syariah saya pilih karena menawarkan solusi pembayaran yang adil dan sesuai prinsip syariah tanpa riba, boror, maupun maisir. Selain itu, konsep bagi hasil memberikan keadilan bagi para pelaku usaha dan juga lembaga keuangan. Pendanaan syariah juga diyakini mampu memberi sinyal positif terhadap kesehatan finansial UKM. Kemudian variabel kedua adalah digitalisasi dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce menjadi strategi penting di era digital, di mana dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan menekan biaya berdasarkan teori resource-based view. Kemampuan digital merupakan sumber daya strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian, variabel ketiga yaitu efektivitas manajemen kas. Pengelolaan kas yang baik adalah fondasi bagi stabilitas keuangan usaha. Manajemen kas menyakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penggunaan dana agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan yang pertama itu adalah apakah pendanaan syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan UMKM di kuliner Jabodetabek. Kemudian yang kedua, apakah pemanfaatan platform digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Jabodetabek. Kemudian rumusan yang ketiga itu adalah apakah efektivitas manajemen kas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Jabodetabek. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pendanaan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Jabodetabek. Kemudian tujuan kedua saya adalah untuk mengkaji pengaruh pemanfaatan platform digital terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Jabodetabek. Kemudian tujuan penelitian saya yang terakhir itu adalah untuk menguji pengaruh efektivitas manajemen kas terhadap kinerja keuangan UMKM kuliner di Jabodetabek. Kemudian adalah selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama dalam bidang teoritis, yang pertama adalah penelitian yang saya lakukan diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang keuangan syariah, digitalisasi UMKM, dan manajemen kas. Kemudian juga hasil penelitiannya dapat menjadi referensi
bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji integrasi antara pembiayaan syariah, teknologi digital, dan pengelolaan keuangan UMKM. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi manfaat praktis. Penelitian saya diproyeksikan dapat memberikan rekomendasi kepada pelaku UMKM kuliner untuk meningkatkan kinerja keuangannya melalui pemanfaatan pembiayaan syariah, digitalisasi, dan manajemen kas yang efektif. Kemudian dapat juga menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Kemudian adalah dari sisi tinjauan pustakanya. Pendanaan syariah. UMKM sangat berkontribusi pada ekonomi Indonesia, namun kerap kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persyaratan, minimnya agunan, dan tingginya suku bunga dalam sistem konvensional. Pendanaan syariah hadir sebagai solusi inklusif bagi pelaku UMKM. Sistem ini menawarkan akses pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tanpa unsur maghrib, yaitu maisir, goror, dan juga riba. Meski menawarkan potensi besar, implementasi pendanaan syariah dihadapkan pada beberapa hambatan utama, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan regulasi yang mendukung, serta tingkat kepercayaan publik yang masih perlu ditingkatkan terhadap platform pendanaan digital syariah. Platform pendanaan syariah maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan e-commerce. Platform digital berfungsi sebagai kerangka kerja dan pusat interaksi yang mengatur kegiatan bisnis atau komersial. Platform ini memfasilitasi berbagai jenis transaksi, mulai dari bisnis to bisnis atau B2B, bisnis ke pelanggan atau B2C, hingga pelanggan ke pelanggan atau C2C. Platform digital sering disebut sebagai pasar dua sisi atau two-sided market, karena melibatkan dua kelompok utama, yaitu pemasok dan pelanggan, yang berpartisipasi dalam transaksi dan pertukaran. Secara sederhana, platform digital adalah ruang virtual tempat individu atau kelompok dapat bertemu untuk berbagi informasi, berdagang, atau menawarkan produk atau layanan. Selanjutnya adalah manajemen kas. Manajemen kas merupakan kegiatan melakukan pengaturan, perencanaan, dan pengalokasian dana yang dimiliki suatu perusahaan atau bisnis dengan tujuan berkembangnya usaha atau bisnis yang dijalankan ke arah yang menguntungkan. Pengelolaan yang baik akan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, seperti pengeluaran bahan baku rusak, pengeluaran tenaga kerja yang kurang produktif, atau pengeluaran bunga yang tinggi akibat pengelolaan modal yang tidak efektif. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah kinerja keuangan UMKM. Kinerja keuangan merupakan hasil dari keberhasilan, pencapaian, ataupun profesi dan juga skill yang mumpuni. Kualitas kerja keuangan suatu bisnis ataupun perusahaan bisa dilihat dari kebolehannya dalam membuat dan menghasilkan laporan keuangan. Kinerja keuangan memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Kinerja bertindak sebagai tolak ukur tercapainya tujuan entitas usaha. Kinerja usaha mikro, kecil, menengah, dan ataupun UMKM didefinisikan sebagai hasil kerja keseluruhan yang dicapai oleh entitas usaha tersebut. Hasil ini merupakan evaluasi kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam perusahaan berdasarkan pembagian peran dan tugas mereka selama periode waktu tertentu. Kemudian adalah penelitian terdahulu yang sudah saya temukan. Yang pertama itu adalah dari Christine dan Ekeon. Dia menggunakan 102 responden dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian variabel utamanya itu adalah literasi keuangan, inklusi keuangan, efikasi diri, keuangan, teknologi, keuangan, pemberian modal intelektual. Hasil dan kesimpulannya adalah beberapa berpengaruh signifikan, yaitu inklusi, fintech, kredit, modal, dan intelektual. Kemudian yang kedua adalah Arisatya et al. Dia menggunakan 88 responden dengan menggunakan alat analisis SAMPLS. Variabel utamanya itu adalah grand accounting, grand intelektual, kapital, dan juga fintech. Grand accounting dan fintech berpengaruh besar, sementara grand intelektual kapital tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah Yuan. Dia menggunakan 210 responden dan juga dengan variabel utama produktivitas ukuran, perluasan usia, dan juga aset tetap. Hasilnya itu adalah semua variabel berpengaruh terhadap kinerja usaha. Kemudian yang keempat adalah Supramano et al. Dia menggunakan 450 responden dengan alat analisis SAMPLS.
dengan variabel utama itu dynamic capabilities dan juga financial behavior. Hasilnya menunjukkan keduanya berpengaruh signifikan. Kemudian selanjutnya itu adalah Purman Anasari dan juga Asyari. Mereka menggunakan 40 responden dengan analisis regresi linear. Variabelnya itu adalah digitalisasi keuangan, literasi keuangan. Literasi berpengaruh diksi, sementara digitalisasi tidak. Selanjutnya adalah penelitian oleh Mulyati dan Nurhayati. Mereka menggunakan 320 responden dengan purposive sampling. Variabel utamanya itu adalah literasi keuangan dan juga fintech, di mana hasilnya itu adalah kodanya berpengaruh. Kemudian selanjutnya itu adalah ada Pandak dan Nugroho dengan menggunakan 13 responden dan variabel fintech serta kemampuan manajerial. Hasilnya menunjukkan keduanya berpengaruh. Kemudian selanjutnya itu adalah Sukma. Dia menggunakan 100 responden dan yaitu fintech P2P lending dan juga payment gateway. Keduanya berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang ke-9 adalah Iqbal Hidayatullah. Dia menggunakan 100 responden dengan variabel utama inklusi keuangan, literasi keuangan, dan juga laporan keuangan. Dua variabel pertama berpengaruh, sementara laporan keuangan tidak. Kemudian terakhir itu adalah Kartika dan Musmini dengan 49 responden dan juga analisis purposif. Variabel yang digunakan itu adalah literasi keuangan, SDM, dan juga e-commerce. Semuanya berpengaruh. Hipotesis penelitian saya adalah yang pertama itu adalah pendanaan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Kemudian hipotesis tiganya adalah efektivitas manajemen kas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Dan juga hipotesis terakhirnya itu adalah ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jabodetabek. Kemudian hipotesis terakhir saya itu adalah hipotesis keempat, di mana ketiga variabel independen secara simulan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jabodetabek. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan itu adalah metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif serta populasi para UMKM di Jabodetabek. Menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dengan teknik analisis uji validitas, reliabilitas, analisis regresi linear berganda, UJT, dan UJF, serta koefisien determinasi atau R kuadrat. Secara teoritis, kemudian hasil penelitian saya diproyeksikan dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar variabel. Apakah entah akan berpengaruh dan positif atau tidak berpengaruh dan positif, atau bahkan tidak berpengaruh dan negatif. Kemudian penelitian ini juga diproyeksikan dapat membantu para UMKM supaya bisa meningkatkan kemampuan manajemen keuangannya. Sekian usulan judul penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.